Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video pembelajaran mata kuliah Manajemen Perkantoran dengan tema prosedur perkantoran. Nah, pada video kali ini kita akan membahas tentang bentuk-bentuk dari prosedur yang nantinya akan berguna untuk teman-teman pada saat penyusunan tugas akhir dengan metode kualitatif. Langsung saja ke pembahasan. Yang pertama, apa sih itu prosedur? Prosedur adalah urutan langkah-langkah pelaksanaan pekerjaan di mana pekerjaan tersebut dilakukan berhubungan dengan apa yang dilakukan, bagaimana melakukan, dan siapa yang melakukan. Berikutnya, manfaat prosedur ada 4. Yang pertama, planning, controlling. Mempermudah dalam mencapai tujuan, merencanakan besarnya beban kerja yang optimal bagi masing-masing pegawai, menghindari pemborosan dan memudahkan penghematan biaya, dan terakhir mempermudah pengawasan. Yang kedua, organizing. Mendapatkan instruksi kerja yang dapat dimengerti oleh bawahan, dihubungkan dengan alat yang mendukung pekerjaan kantor dan dokumen, menciptakan konsistensi kerja. Yang ketiga adalah staffing leading. Membantu atasan dalam memberikan instruksi kerja bagi pegawai, konseling untuk bawahan agar memberikan kontribusi maksimal, dan mempermudah pemberian penilaian bagi bawahan. Dan yang terakhir, coordination. Menciptakan koordinasi yang baik antar departemen, dan untuk menetapkan dan membedakan prosedur rutin dan independen. Selanjutnya, kita akan membahas tentang metode penulisan prosedur. Yang pertama adalah metode deskriptif, prosedur yang sangat sederhana dan tidak memerlukan simbol-simbol khusus. Biasanya, prosedur seperti ini hanya melibatkan 2 bagian saja, atau mungkin 1 bagian. Ya, hanya membutuhkan kotak dan garis. Selanjutnya adalah chart, atau biasa kita sebut dengan flowchart. Jika perusahaan semakin berkembang, maka prosedur kerja akan semakin rumit. Penggunaan diagram dapat meminimalisasi tahap prosedur tertulis dan digantikan dengan simbol atau kode yang menunjukkan seluruh aksi dalam bentuk yang lebih singkat. Berikutnya, prosedur dalam chart bagaimana? Isi dalam chart itu yang pertama berbentuk gambar atau skema. Gambar mengenai tahapan cara pemakaian dan melepas alat tersebut sebagai panduan bagi konsumen yang membeli, ataupun sebuah gambar yang menunjukkan prosedur penggunaan alat dalam perkantoran. Berikutnya, arus pergerakan dokumen menunjukkan perpindahan formulir kantor beserta salinan dokumen tersebut dari satu bagian ke bagian yang lain. Syaratnya adalah bagian yang terlibat dalam arus proses dokumen yang digambarkan dalam bentuk flowchart minimal 3 bagian. Setiap gambar simbol dokumen, keterangan yang ditulis dalam simbol tersebut tidak boleh sama. Jadi setiap simbol, jika keterangannya sama, itu tidak diperkenankan. Jadi satu simbol, satu keterangan. Jika simbolnya sama tapi keterangan berbeda, itu tidak apa-apa. Berikutnya adalah proses kegiatan. Merupakan salah satu alat yang berguna untuk melakukan penyederhanaan kerja. Tindakan-tindakan ditunjukkan oleh simbol-simbol yang diatur secara vertikal dengan urutan kronologis, di mana tindakan terakhir atau penjelasan prosesnya dicantumkan setelah gambar arus proses dinyatakan selesai. Berikutnya, saya akan menjelaskan macam-macam simbol yang berguna nanti pada saat pembuatan flowchart. Nah, simbol-simbol ini biasanya berbentuk bangun datar. Yang pertama berbentuk bulat lonjong, yang biasa kita sebut dengan terminal atau terminator, yaitu menyatakan permulaan, start atau mulai, dan akhir, end atau selesai,
Suatu kegiatan atau proses alur dokumen, baik prosesnya dalam bentuk manual maupun yang sudah menggunakan sistem terkomputerisasi. Jadi setiap flowchart di awal dan di akhir harus menggunakan simbol ini. Berikutnya kotak atau biasa kita sebut dengan proses, menyatakan tindakan proses yang dilakukan oleh bagian yang berwenang atas dokumen tersebut, baik secara manual maupun terkomputerisasi. Berikutnya jajar genjang yang disebut dengan input atau output data, menyatakan proses input atau output data dalam dokumen, tanpa tergantung dari jenis peralatannya. Selanjutnya berbentuk belah ketupat atau yang disebut dengan keputusan atau decision, menunjukkan suatu kondisi tertentu dari dokumen yang akan diproses dengan menghasilkan dua keputusan jawaban, ya atau diterima untuk diproses lebih lanjut, atau tidak, ditolak untuk dikembalikan kepada bagian yang menerima. Berikutnya berbentuk heksagon atau yang disebut dengan preparation atau persiapan, menyatakan tempat untuk mempersiapkan penyimpanan yang akan digunakan sebagai tempat pengolahan di dalam storage. Berikutnya, simbol dokumen satu layer atau yang biasa kita sebut dengan dokumen, menyatakan input berasal dari dokumen dalam bentuk kertas atau output dicetak ke kertas. Berikutnya, dokumen beberapa layer atau biasa kita sebut dengan multi-dokumen, menyatakan input berasal dari multi-dokumen dalam bentuk kertas atau output dicetak ke kertas. Selanjutnya, snip corner rectangle atau biasa kita sebut dengan card, menyatakan bahwa input berasal dari kartu atau lembar kerja atau output ditulis ke kartu atau lembar kerja. Selanjutnya, snip top rectangle atau biasa kita sebut dengan manual input, menyatakan secara manual dari keyboard lembar kerja ke dalam komputer input dokumen yang dimasukkan. Lalu selanjutnya berbentuk trapesium, manual operation, yaitu menyatakan pengolahan data atau dokumen yang tidak dilakukan melalui komputer. Berikutnya adalah penghubung. Beberapa penghubung, ada 4. Yang pertama berbentuk bulat atau biasa kita sebut dengan penghubung. Menyatakan penghubung bagian-bagian dari flowchart yang berada pada halaman pertama. Selanjutnya yang berbentuk badge atau disebut dengan off-page connector, menyatakan penghubung bagian-bagian dari flowchart yang berada pada halaman yang berbeda. Lalu segitiga terbalik atau offline storage, menyatakan data dalam simbol ini disimpan dalam media tertentu, dan berikutnya berbentuk panah baik ke atas, ke bawah, ke kanan ataupun ke kiri, menyatakan arah dari aliran atau arus dari proses penanganan sebuah atau beberapa dokumen. Arah dari aliran. Berikut adalah contoh prosedur alur proses dokumen penggajian atau disebut juga dengan flowchart penggajian. Dalam flowchart penggajian yang dicontohkan ini terdiri dari 4 bagian, yaitu karyawan, bagian administrasi, bagian SDM, dan direktur keuangan. Ini sudah memenuhi syarat untuk pembuatan flowchart, yaitu minimal 3 bagian. Kita akan memulai flowchart ini dari kolom karyawan, di mana di dalam kolom karyawan adalah asal muasalnya. Kita menggunakan tanda terminal untuk memulai kegiatan flowchartnya. Selanjutnya ada tanda dokumen satu layer yang berisi daftar absen karyawan selama 1 bulan yang berbentuk output kertas. Selanjutnya daftar absen ini diberikan kepada bagian administrasi untuk diproses, ya, diprosesnya secara manual dengan lambang trapesium. Selanjutnya, bagian administrasi
merekap absen keseluruhan karyawan dengan diberikan tanda dokumen satu layer. Data rekap absen karyawan yang sudah dibuat administrasi diberikan kepada bagian SDM. Selanjutnya, SDM melakukan proses pengolahan gaji dengan memberikan tanda kotak yang menyatakan proses bisa dilakukan secara manual maupun secara terkomputerisasi. Berikutnya, setelah melakukan proses, maka hasilnya berbentuk output dokumen satu layer yang disebut dengan rekap gaji. Dokumen rekap gaji diberikan ke Direktur Keuangan untuk dilakukan persetujuan dengan tanda belah ketupat. Jika tidak disetujui oleh Direktur Keuangan, misalnya data tersebut tidak sesuai dengan data keuangan, maka akan dikembalikan kepada bagian di SDM untuk diolah kembali atau dilakukan pengecekan. Jika dokumen disetujui, maka lanjut ke proses berikutnya yaitu transfer bank dengan memberikan tanda card yang menyatakan input berasal dari lembar kerja atau output. Transfer ini dilakukan oleh staf keuangan. Berikutnya, setelah melakukan transfer, bukti transfernya yang berupa dokumen satu layer diberikan kepada bagian SDM. Bukti transfer ini berbentuk dokumen satu layer yang nantinya akan dibuat multi-layer oleh bagian SDM dengan nama slip gaji arsip. Slip gaji arsip ini disimpan satu slip untuk bagian SDM. Berikutnya satu slip diberikan ke Direktur Keuangan yang disimpan menjadi arsip. Dan yang terakhir, slip gaji diberikan ke karyawan yang menandakan proses penggajian selesai. Berikut adalah bentuk penjelasan berdasarkan kolom dari flowchart di atas. Kita sebut saja ini adalah CV maju mundur. Menjelaskan kolom berarti menjelaskan setiap kolom yang ada. Yang pertama, kolom karyawan. Karyawan wajib melakukan absensi kehadiran setiap hari kerja. Gaji yang diterima oleh karyawan diterima melalui transferan bank oleh bagian keuangan ke nomor rekening masing-masing karyawan. Kemudian, karyawan menerima bukti slip gaji dari SDM yang dihitung berdasarkan jumlah hadir karyawan dalam 1 bulan. Kolom berikutnya yaitu bagian administrasi. Tugas bagian administrasi adalah membuat rekap absen kehadiran karyawan. Selanjutnya, absen karyawan ini sangat penting dan berpengaruh terhadap gaji yang diterima. Bagian administrasi biasanya memproses di tanggal 28. Setelah itu, jadilah sebuah dokumen yang berbentuk rekapan absen karyawan. Rekapan absen karyawan ini diberikan kepada bagian SDM untuk dilakukan penghitungan gaji karyawan harian maupun bulanan. Berikutnya adalah penjelasan untuk bagian SDM. Di dalam contoh flowchart ini, diceritakan bahwa bagian SDM ini membuat semua laporan keuangan yang berhubungan dengan CV maju mundur. Nah, pada penggajian ini, bagian SDM bertugas membuat perhitungan gaji karyawan. Bagian SDM menghitung semua gaji yang akan diberikan kepada karyawan selama 1 bulan kerja. Perhitungan gaji tersebut berdasarkan absensi kehadiran. Setelah bagian SDM melakukan perhitungan gaji karyawan, maka bagian SDM membuat slip gaji menjadi 3 rangkap. Masing-masing 1 rangkap diberikan kepada Direktur Keuangan CV maju mundur, 1 untuk karyawan, dan 1 lagi untuk diarsipkan oleh bagian SDM itu sendiri. Kolom berikutnya yang perlu dijelaskan adalah kolom Direktur Keuangan. Direktur menerima rekap gaji atau daftar gaji dari bagian SDM, lalu dicek kesesuaiannya. Apabila gaji tidak disetujui oleh direktur, maka rekap gaji dikembalikan kepada bagian SDM untuk dilakukan pengecekan ulang. Namun apabila rekap gaji karyawan sudah disetujui, maka langsung dilakukan transfer gaji karyawan, di mana nanti direktur akan mendapatkan 1 slip arsip gaji untuk diarsipkan.
Berikutnya adalah bentuk penjelasan kedua berdasarkan alur. Jadi ada pilihan ya, bisa berdasarkan kolom ataupun berdasarkan alur. Jika berdasarkan alur, maka penjelasannya adalah 1. Karyawan wajib melakukan absensi kehadiran setiap hari kerja yang telah ditentukan. Selanjutnya, daftar kehadiran akan diproses oleh bagian administrasi. Yang kedua, bagian administrasi memproses absen kerja karyawan setiap tanggal 28. Absen diproses, maka jadilah sebuah dokumen yang berbentuk rekapan absen karyawan. Nah, rekapan absen karyawan di nomor 3 ini diberikan ke bagian SDM. Bagian SDM menerima rekap absen karyawan, kemudian bagian SDM bertugas membuat perhitungan gaji karyawan. Bagian SDM menghitung semua gaji yang akan diberikan kepada karyawan selama 1 bulan kerja. Perhitungan gaji tersebut berdasarkan rekap absensi kehadiran yang selanjutnya dibuat menjadi rekap gaji. Di nomor 4, rekap gaji yang sudah dibuat oleh SDM diserahkan ke bagian direktur untuk dicek kesesuaiannya. Apabila rekap gaji tidak disetujui, maka rekapan tersebut dikembalikan ke bagian SDM untuk dilakukan pengecekan ulang. Di nomor 5, apabila direktur telah menyetujui rekap gaji yang diterima, maka dilakukanlah transfer kepada karyawan sesuai dengan nominal yang tertera di rekap gaji melalui bank yang sudah bekerja sama. Di nomor 6, setelah gaji ditransfer, maka bagian SDM membuat slip gaji. Slip gaji dibuat dalam 3 rangkap. 1 rangkap diarsipkan oleh bagian direktur, 1 rangkap pada bagian SDM, dan 1 lagi diberikan kepada karyawan sebagai bukti pemberian gaji. Dan yang terakhir, karyawan menerima bukti slip gaji dari bagian SDM yang dihitung berdasarkan jumlah hadiran karyawan dalam 1 bulan. Nah, teman-teman dapat memilih penjelasan flowchart, baik penjelasan dengan kolom ataupun penjelasan berdasarkan alur. Demikianlah penjelasan tentang prosedur perkantoran. Semoga penjelasan ini dapat membantu teman-teman dalam hal pembuatan prosedur dan juga nanti membantu teman-teman dalam pembuatan tugas akhir dengan outline deskriptif kualitatif yang menjelaskan proses di mana proses tersebut melibatkan lebih dari 3 bagian. Sampai jumpa di video pembelajaran manajemen perkantoran berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.